Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama Kiblat Asahan Channel. Dalam kesempatan ini saya akan coba menjalankan kembali aktivitas kontrol sosial kontrol terhadap penyelenggara negara, institusi lembaga negara. Dalam hal ini kita menyoroti tentang Kejaksaan Negeri Asahan. Ya, kenapa penting menyoroti Kejaksaan Negeri Asahan? Ya, kita melihat ke belakang bahwa pasca kejaksaan dipimpin Kajari yang hari ini, ya itu kejaksaan itu minim prestasi, ya. Kita nggak tahu apa prestasi kejaksaan kecuali penanganan kasus dugaan korupsi lembu. Itu pun mohon maaf seperti penanganannya seperti terkesan dipaksakan. Ya, itu yang pertama. Kemudian bicara kejaksaan ini, bicara jaksa sudah tidak menjadi rahasia kita, artinya sudah menjadi rahasia umum bahwa kita mendengar ya perilaku kayak mana perilaku jaksa ini. Ya, kita lihatlah di pemberitaan penyalahgunaan wewenang itu cenderung terjadi di tubuh kejaksaan ini, ya oleh jaksa ini. Ya kita bisa lihatlah, kita searching di berita-berita, searching di Google, di mana bagaimana bobroknya ya, oknum-oknum kejaksaan ini. Akhirnya jaksa-jaksa yang baik pun jadi korban gitu loh. Jadi institusi tersebut terakhirnya nggak percaya masyarakat. Maka kita tidak heran kalau kadang-kadang ya ada kasus yang bisa tuntutannya ringan, ya kemudian ada pemerasan dan segala macam yang dilakukan oleh jaksa. Dan heran, begitulah perilaku di beberapa wilayah oleh oknum-oknum jaksa ini. Nah, kembali ke Kejari Asahan ini. Ya, beberapa bulan terakhir kejaksaan sedang menangani perkara dugaan korupsi lembu. Ya, perkara tersebut ya ditangani atas laporan dari organisasi masyarakat di Kabupaten Asahan. Ya, LSM tah organisasi namanya kita nggak tahu, tapi macam LSM lah. Ya, karena kalau organisasi masyarakat ya nggak seperti itu pola kerjanya, yang seperti biasa LSM. Nah, kebetulan LSM ini ya, kalau kita menyebutnya LSM ini di belakangnya terdapat orang-orang hebat mungkin, karena beberapa baliho terpampang ada penegak hukum juga sebagai penasehat dan seterusnya. Nah, lembaga ini yang melaporkan ke kejaksaan. Nah, kemudian jaksa memproses cepat atas laporan dari LSM ini, lembaga ini sangat cepat jaksa itu. Nah, sehingga akhirnya ditetapkanlah dua orang tersangka ya, tersangka korupsi lembu ya, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli yang dibawa oleh jaksa. Katanya tersangka ini merugikan keuangan negara sebanyak 615 juta ya, berdasarkan ahli. Nah, banyak masyarakat beropini dan berpendapat akibat penetapan tersangka. Banyak yang kaget, loh kok ini tersangkanya, kok bisa rekanan tersangkanya, kok bisa hanya PPK tersangkanya. Muncullah dugaan bahwa jaksa hanya mencari tenaraan bahwa mereka seakan-akan tegas dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Namun publik berpikir sebaliknya, kok hanya dua tersangka dan tersangkanya itu yang kenapa? Ya, sedikit saya akan menyampaikan kronologis yang saya pahami tentang mekanisme pengadaan lembu. Jadi lembu itu diadakan oleh dinas pihak ketiga itu rekanan. Ya, rekanan kemudian membeli lembu
dan lembu itu dibeli oleh rekanan dan diserahkan ke kelompok. Nah, pada proses itu ya, kelompok penerimanya itu tidak keberatan. Kemudian pihak dinas sebagai penyeleksi ya, penerima hasil pekerjaan ngecek sebelum diserahkan bahwa menyatakan lembu itu layak, lembu itu sudah sesuai, ya kan, dan seterusnya. Artinya kalaupun pada waktu itu lembu itu tidak sesuai, harusnya panitia penerima hasil pekerjaan itu menolak, LPPK-nya menolak, atau bahkan ya kelompoknya menolak kalau memang lembu itu tidak sesuai. Namun faktanya ya, setelah setahun berjalan ya, pada waktu itu tidak ada persoalan terkait lembu tersebut. Bahkan ada audit internal pun tidak menemukan adanya kerugian dan masyarakat penerima tidak keberatan. Namun tiba-tiba atas laporan LSM tadi, organisasi tadi ya, jaksa menemukan kerugian negara di situ berdasarkan keterangan ahli, saksi ahli yang dibawa mereka. Nah, disinilah masyarakat mulai mencurigai, menyium aroma tak sedap ya terhadap penetapan tersangka ini. Kok bisa lembunya sudah diterima oleh panitia, sudah diterima oleh kelompok, kok sering waktu bisa tersangka pula rekanannya? Nah, kan gitu. Artinya kenapa nggak, harusnya kan waktu itu kan ditolak lembunya. Jadi itu kronologi singkat. Nah, seiring waktu berjalan, menggelindinglah kasus ini di pengadilan, dilimpahkanlah di Pengadilan Tipikor Medan. Fakta terungkap bahwa ya, ini ironis kita melihat bagaimana jaksa bekerja ini kan. Ya, jaksa bekerja semacam kenapa dipaksakan, terkesan dipaksakan. Ini mari kita lihat ketika proses di pengadilan. Ya, ironis terungkap bahwa ya, ternyata lembu yang diperiksa oleh ahlinya jaksa tadi itu bukan lembu ya, bukan lembu, diantaranya bukan lembu yang diberikan oleh rekanan, bukan lembu bantuan yang diperiksa oleh ahli kejaksaan, jaksa tadi. Nah, satu. Yang kedua, saksi di persidangan mengungkapkan bahwa ya, keterangan yang dibuat jaksa bahwa lembu giginya diperiksa, lembu yang bersangkutan diperiksa, ternyata dibantah oleh saksi. Saksi mengatakan bahwa tidak sama, lembu yang diperiksa bukan lembu bantuan yang awalnya diberikan rekanan. Yang pertama, yang kedua, ya, katanya meriksa gigi, ternyata giginya nggak diperiksa. Ini dibantah oleh saksi. Coba bayangkan, apalah maksudnya jaksa itu, ya, membuat keterangan bahwa yang diperiksa lembu bantuan ternyata bukan lembu bantuan. Ini perlu kita pertanyakan. Jadi udahlah cuman satu prestasi, bukan prestasi ya, udahlah cuman satu yang ditangani oleh kejaksaan kasus korupsi, malah gak profesional pula lah kejaksaan negeri. Kami nilai gak profesional, malah tidak profesional kejaksaan negeri menangani ini. Ironis kita, entah karena baru belajar, ya, kita nggak tahu. Yang jelas di persidangan banyak hal-hal yang dibantah oleh saksi. Ya, apa yang tuduhkan jaksa itu? Nah, inilah potret terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Asahan ini. Nah, oleh karenanya menjelang akhir tahun ini, ya, patut, ya, dan layak kalau Kejaksaan Negeri Asahan ini diberi rapor merah untuk Kejaksaan Negeri Asahan. Ya, rapor merah. Kenapa? Banyak hal yang perlu dievaluasi di tubuh Kejaksaan Negeri Asahan ini. Bahkan ironisnya, ya, pelapor kasus lembu tersebut dengan oknum di dalam jaksa itu terdapat ada hubungan kedekatan. Hal ini bisa dibuktikan dengan dokumentasi yang ada. Dengan LSM tadi, oknum jaksa itu ada kedekatan-kedekatan khusus. Nah, kemudian
mungkin kedekan-dekan itu mempercepat kasus ini berjalan. Ya, kita tidak tahu apa orientasinya. Harusnya secara etikanya kan nggak pas. Ada kedekan-kedekan khusus di satu lembaga itu. Kemudian terakhir, ya bagaimana Kejaksaan Rapor Merah sampai hari ini, ya ada buronan kasus korupsi sampai saat ini. Pasca Kejari ini dipimpin oleh yang saat ini itu tidak ketangkap-tangkap. Ya, udah berapa tahun jadi buronan, ya kasus korupsi juga nggak tertangkap. Maka rapor merah kuadrat yang perlu diberikan ke Kejaksaan Negeri Asahan. Dan wajar hari ini ya masyarakat publik kurang percaya terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh mereka. Oleh karenanya kami sebagai masyarakat Asahan berpesan kepada Kejaksaan Agung, Kajagung, ya Kajatisu untuk mengevaluasi nih Kajari Kisah Asahan dan jajaran di dalamnya, ya untuk mengevaluasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai kontrol sosial ya di menjelang akhir tahun 2021 ini. Kiranya ya kan sanksi tegas ya yang melakukan dan melanggar etika dan aturan-aturan internal di kejaksaan. Ini harapan kami sebagai masyarakat. Demikian kontrol sosial ini melalui media ini kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada masyarakat dan berpengaruh kepada penegakan hukum di Kabupaten Asahan yang sebenar-benar dan seadil-adilnya. Saya sudahi, nun wal qalam, nasrum minallahi wa fathuhum qarib. Billahi fisabilil haq, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.